Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Irma Fatma Fatani dari kelas Manajemen F NIM 272. Di sini kita akan membahas mengenai resume mata kuliah pemasaran internasional. Ada beberapa materi yang akan kita bahas, ada 4. Yang pertama adalah strategi pemasaran internasional, yang kedua adalah keputusan produk, yang ketiga adalah saluran distribusi, yang keempat adalah pricing strategi. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu strategi pemasaran internasional. Keputusan utama pemasaran produk. Ada beberapa keputusan. Yang pertama adalah mengamati lingkungan pemasaran global. Yang kedua, memutuskan apakah akan memasuki pasar global. Yang ketiga, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki oleh perusahaan. Yang keempat adalah memutuskan cara memasuki pasar. Yang kelima, memutuskan program pemasaran global. Yang keenam adalah memutuskan organisasi pemasaran global. 5 cara memasuki pasar luar negeri. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah ekspor tidak langsung. Yang kedua, ekspor langsung. Yang ketiga adalah lisensi. Yang keempat, usaha patungan. Yang kelima, investasi langsung. Menentukan program pemasaran. 1. Menetapkan harga seragam di semua tempat. 2. Menetapkan harga berbasis pasar di setiap negara. Yang ketiga, menetapkan harga berbasis biaya setiap negara. Berikutnya, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai keputusan produk. Definisi produk secara luas. Berikut adalah pengertiannya. Produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran dari semua bentuk tersebut. Oleh Sunarto, 2004, halaman 153. Berikutnya adalah mengenai penawaran produk. Penawaran produk dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, barang berwujud murni. Barang berwujud murni ini contohnya adalah sabun, pasta gigi, minyak goreng, dan rokok. Yang kedua adalah produk berwujud jasa murni, seperti servis komputer, servis HP, dan servis mobil. Yang ketiga adalah hibrid, barang berwujud dan jasa dengan porsi yang sama. Berikutnya adalah mengenai tingkatan produk. Produk mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama adalah produk inti, yang kedua produk aktual, yang ketiga produk tambahan. Klasifikasi produk. Produk diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama adalah produk konsumen, yang kedua produk industri, yang ketiga adalah produk itu terbagi menjadi organisasi, orang, tempat, dan ide. Berikutnya mengenai topik 3 yaitu saluran distribusi. Pengertiannya, serangkaian organisasi yang saling terkait dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. 3 proses interaktif saluran distribusi. Ada beberapa step. Step pertama adalah proses inisiasi, yang kedua adalah proses implementasi, yang ketiga adalah proses review. Berikut adalah tujuan saluran distribusi, yaitu utilitas tempat. Suatu barang atau jasa menjadi lebih bermanfaat apabila berada di tempat yang membutuhkan. Inilah yang disebut dengan place utility atau utilitas tempat. Yang kedua adalah utilitas waktu. Utilitas suatu barang atau jasa akan lebih tinggi jika berada di waktu yang tepat. Misalnya, payung atau jas hujan yang biasa dijual sepanjang musim hujan. Yang ketiga adalah utilitas bentuk. Utilitas bentuk adalah kepuasan memakai suatu barang akan lebih tinggi apabila suatu benda diubah bentuknya. Yang keempat adalah utilitas informasi, yang kelima adalah utilitas kepemilikan. Apabila berada di orang yang tepat, maka nilai utilitas suatu barang akan lebih tinggi terlepas dari harga materialnya. Selanjutnya adalah inovasi saluran distribusi. Inovasi bisa dihasilkan dari 3 sumber. Pertama, seperti perkembangan teknologi internet membuat Amazon.com merupakan pelopor bisnis buku internet. Yang kedua, peraturan yang memungkinkan penciptaan tipe perantara tertentu. Yang ketiga adalah eksperimentasi dengan
tipe perantara yang sebelumnya belum pernah dicoba oleh eksportir. Berikutnya kita berlanjut ke topik 4 mengenai pricing strategi. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah biaya dan pengeluaran, yang kedua permintaan dan penawaran, yang ketiga persepsi konsumen, yang keempat kompetisi, dan yang kelima adalah tren teknologi. Keputusan strategi harga. Ada beberapa keputusan dalam menentukan strategi harga yang akan diedarkan. Yang pertama adalah pilih pendekatan dasar untuk penetapan harga. Yang kedua, tentukan kebijakan penentuan harga. Yang ketiga adalah tetapkan harga berdasarkan siklus produk. Selanjutnya adalah menetapkan harga dasar. Harga berbasis biaya, harga berbasis permintaan, dan harga berbasis persaingan. Sekian presentasi dari saya, Irma Fatma Fatani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.